Dalam kesendiriannya dia semakin merindukan kamu. Itu dia tema general reading kita kali ini, teman-teman. Seperti biasalah ya, ini fun reading untuk hiburan ya, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu. Pembacaannya bisa untuk kamu yang laki-laki atau perempuan. Kamu masih single banget nih, atau bahkan kamu sudah berkeluarga, bebas, nanti tinggal diambil yang resonates-nya saja. Sekali lagi, bisa untuk kamu yang laki-laki atau perempuan, kamu define feminin atau kamu define maskulin, bebas ya. Nanti kalau nggak cocok sama sekali, ya sudah, tinggalkan saja. Mungkin bukan untuk kamu pembacaannya, atau aku tidak berhasil menarik energi kamu. Ikuti intuisi kamu, apakah ini bacaannya untuk kamu atau tidak ya, gitu. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan. Jangan dipaksakan kalau nggak cocok ya, teman-teman. Diambil yang resonates-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Di dalam kesendiriannya, orang ini semakin merindukan kamu. Siapa dia? Seperti apa ciri-cirinya? Oke, di dalam kesendiriannya orang ini semakin merindukan kamu. Seperti apa ciri-cirinya? Apakah kamu sudah bisa meraba-raba siapa orang ini? Ada Seven of Cups. Oke, di dalam kesendiriannya dia semakin merindukan kamu. Ini sudah bukan hanya merindukan saja ya. Sudah bukan hanya merindukan saja, tapi dia sering memimpikan kamu. Ada Six of Wands, terutama di malam hari ya. Aku lihat. Dalam kesendiriannya, dia semakin merindukan kamu. Seperti apa ciri-cirinya? Ini orang sukses, teman-teman. Banyak uangnya lah, otomatis ya karirnya dia lancar ya. Sukses, mandiri secara karir dan keuangan ya. Queen of Swords, galak, judes. Sebenarnya tipikal orang yang sulit untuk didekati, sulit untuk jatuh cinta juga termaksudnya ya. Sangat straight to the forward, sangat jujur, sangat apa adanya nih. Ciri-cirinya dia, teman-teman ya. Oke. Aku merasakan di sini ada energi pasangan kamu, tapi kamu lagi LDRan, ya. Dalam kesendiriannya, dia semakin merindukan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Ada yang sudah menikah, cuman lagi LDRan ya. Oke, King of Wands ya. Ada energi pasangan di sini. Satu kartu lagi. Dalam kesendirian si dia ini, dia semakin merindukan kamu. Ada Ace of Swords. Oke. Bottom of the deck, Ten of Pentacles ya. Kayaknya ada yang sudah menikah ya di sini ya, sudah punya anak, pernikahan kamu bahagia. Secara keuangan kamu tidak bermasalah dengan itulah ya. Kamu penuh dengan kasih sayang dari pasangan kamu. Secara keuangan, secara kasih sayang, secara perasaan juga full deh pokoknya. Ya. Oke, aku rapin dulu kartu-kartunya. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Hampir seluruh energi zodiak ada di sini ya. Energi zodiaknya kamu atau dia yang sangat merindukan kamu ketika dia sendirian. Ya, dalam kesendiriannya dia semakin merindukan kamu. Ini energi pertama yang kuat aku rasakan, ini kamu sudah menikah sama dia, atau kalaupun belum menikah tapi hubungan kamu sangat serius ya. Di sini ada Ten of Pentacles dan ada Six of Wands. Ya, seperti tadi aku jelaskan, secara keuangan nggak masalah orang ini. Kamu mungkin juga bukan tipikal orang yang sulit secara keuangan. Kamu juga mungkin tipikal orang yang sangat mandiri. Mungkin banyak hal kenapa kamu jarang ketemu sama dia. Entah LDR, entah memang entah memang kesulitan dalam membagi waktu karena kamu sibuk, dia sibuk, super duper sibuk. Gitu ya, dia family oriented. Ya, apa yang dia lakukan itu untuk keluarga dan keluarga. Ya, apalagi kalau kita bicara soal pasangan kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak ya. Siapa lagi yang dia utamakan? Prioritas di dalam hidupnya dia adalah keluarga, family oriented ya, teman-teman. Di sini ada Six of Cups. Dia bukan hanya merindukan kamu ketika dia sendirian, tapi juga dia sering memimpikan kamu. Juga ada overthinking di sini. Overthinking, negative thinking, pikiran-pikiran yang kurang baik ketika dia sulit sekali untuk bertemu sama kamu, sulit untuk menghubungi kamu. Ya, teman-teman ya. Ya, wajar ya kalau misalnya ada cinta, ada cemburu. Selama cemburu itu tidak berlebihan, katanya cemburu itu kan bentuk dari cinta. Selama tidak berlebihan ya tidak apa-apa. Yang namanya sulit untuk dihubungi, apalagi untuk bertemu secara fisik, itu kan memang ada aja ya pikiran-pikiran negatifnya. Nah, ini yang dia sering rasakan. Ya, dan itu kadang-kadang kalau dia sudah mulai berpikiran negatif sama kamu, teman-teman, dia suka kebawa mimpi nih ketika dia tidur. Ya, ketika dia melamun, suka kebawa negatif pikirannya dia, gitu teman-teman. Selain dia merindukan kamu, dia kesepian, gitu ya. Dia sering memimpikan kamu. Kalau udah kerinduannya sudah klimaks nih, ya dia kebawa mimpi nih, secara dia tidak sadari, secara dia tidak inginkan, gitu ya.
secara otomatis aja gitu masuk ke dalam mimpinya dia ketika dia tidur. Oke, aku melihat di sini ada Queen of Swords, King of Wands, ada Ace of Swords. Ini apa ya? Salah satu cirinya dia orang yang sangat tegas, dia orang yang sangat jujur. Mungkin juga kamu tahu kok kalau dia kesepian, kalau dia merindukan kamu. Ketika dia lagi udah free nih dari semua kegiatannya, dari semua rutinitasnya dia udah istirahat, dia sudah cukup makan gitu ya. Sendiri banget gitu ya. Terus dia jarang ketemu sama kamu. Ditambah lagi dia merindukan kamu. Ya ini dia sangat jujur sama kamu kalau dia kesepian, kalau dia merindukan kamu, kapan nih ketemunya, kenapa nggak bisa dihubungin. Jadinya kayak apa ya, jadi banyak pertanyaan. Ada Queen of Swords dan ada Ace of Swords. Ini tipikal orang yang kalau misalnya ada sedikit saja yang tidak masuk ke dalam logikanya dia, ya tidak sesuai dengan intuisinya dia, ini orang yang sangat straight to the forward. Kalau kamu sulit dihubungi, kalau kamu ada perubahan-perubahan apa gitu ya dari cara bicara kamu, bahkan dari cara kamu mengirim pesan sama dia, chatting gitu ya, dia sangat peka dengan hal itu. Dan dia orang yang akan jujur apa adanya kalau dia merasakan secara logika maupun intuisinya dia ya teman-teman, karena intuisinya sangat tajam. Aku lihat di sini ada King of Wands ya. Secara intuisi dan logikanya dia ada perubahan sedikit aja sama kamu, dia tahu. Dia bisa merasakan dan dia akan tanya, kenapa kok berubah? Ada apa, dan banyak sekali pertanyaan. Ya, jadi ini orang yang sangat jujur apa adanya. Mungkin kamu tahu kok kalau dia rindu sama kamu, dia kesepian. Ya, ketika dia lagi free, ketika dia lagi sendiri, dia semakin merindukan kamu tahu karena dia udah ngomong. Gitu, ini pasangan. Ya, dia sangat mencintai kamu. Ya, otomatis ada rindu di situ kalau jarang ketemu. Entah itu faktor LDR atau memang faktor pekerjaan yang sulit sekali untuk membagi waktunya antara kamu dengan pasangan kamu ini ya. Entah kamu pacaran maupun kamu sudah berumah tangga. Kalaupun kamu belum berumah tangga sama pasangan kamu ini, tapi hubungan kamu sangat serius, sudah ada pembicaraan ya dari keluarga, ya istilahnya sangat serius lah hubungan kamu ya teman-teman ya. Ini orang yang sangat menarik secara fisik, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini ada Seven of Cups dan ada King of Wands. Sejujur-jujurnya aku rasakan di sini teman-teman secara energi kartu dan intuisiku, di dalam kesendiriannya dia semakin merindukan kamu. Ini sebenarnya bukan tipikal orang yang susah untuk mencari pasangan ya. Bahkan untuk dekat-dekat aja dia gampang karena dia punya kemandirian secara finansial, dia punya pribadi yang cukup menarik gitu ya, apalagi secara fisik, gaya busana yang dia pergunakan gitu ya, dia punya tingkat percaya diri yang sangat tinggi dan itu kelihatan dari pembawaannya dia, gerak-geriknya dia, cara dia melihat. Sebenarnya dia bukan tipikal orang yang susah untuk cari pasangan, cuman dia memang picky, dia pemilih. Dia tahu banyak yang suka, dia tahu kelebihan dia secara fisik, secara finansial, dia tahu kelebihan dia tahu. Tapi karena memang dia pemilih, ya dia nggak sembarangan ambil gitu ya, mentang-mentang banyak yang suka gitu, dia nggak sembarangan ambil dan yang dia pilih itu kamu. Tapi kalau misalnya kamu mengecewakan dia, ya ini contohnya saja, misalnya gitu ya, misalnya dia merasakan ada perubahan-perubahan dari kamu yang sudah tidak bisa dia toleransi, dia bukan tipikal orang yang susah untuk cari penggantinya kamu teman-teman ya, karena banyak yang suka sama dia untuk mendekati ya, untuk jadi teman sama dia gitu ya, karena orang yang sangat friendly teman-teman ya. Dia nggak susah untuk cari teman, apalagi cari pasangan gitu, dia friendly teman-teman. Kalau aku merasakan di sini energinya ada Six of Wands dan ada King of Wands. Ini orang yang sangat friendly, sangat hangat lah pembawaannya. Jadi banyak yang suka berteman sama dia, banyak yang suka ngobrol sama dia, banyak yang suka bergaul di sekitar dia gitu ya, berada di sekitar dia, maksud aku gitu ya. Ya, ini ada Six of Wands. Ini tipikal orang yang bisa diandalkan dalam hal apapun. Ya, tipikal orang yang bisa diandalkan dalam hal apapun, dalam pekerjaannya dia, karirnya dia, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam keluarganya dia gitu. Pokoknya dia bisa diandalkan sama orang lain, sama keluarganya dia. Jadi nggak heran banyak yang mencari dia gitu ya teman-teman ya. Banyak yang percaya sama kualitas dia. Pekerja keras banget, kelihatan banget di sini, pekerja keras banget. Dia kalau dimanapun ada uang dimanapun ada peluang bisnis atau peluang karir yang bisa meningkatkan karir dia atau keuangan dia lebih lagi dia akan kejar. Pekerja keras banget, orangnya bukan tipikal orang yang gengsian gitu ya teman-teman. Kalau itu udah urusan sama uang, dia nggak gengsian untuk mengejar itu. Ya namanya pekerja keras lah ya, apapun akan dia lakukan. Karena apa teman-teman? Ini dia sayang banget sama keluarganya dia. Ya mungkin kalau kamu sudah berumah tangga, bahkan kamu sudah punya anak sama dia,
ya otomatis dia mengutamakan kamu, prioritasnya adalah kamu, kerja kerasnya dia lakukan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk rumah tangga. Kalau misalnya belum menikah gitu ya, untuk keluarga gitu ya, orang tua. Dia juga penyayang binatang, teman-teman. Untuk beberapa dari kamu, dalam kesendiriannya dia ini, dia semakin merindukan kamu. Salah satu cirinya adalah dia penyayang binatang, anjing, kucing, burung yang bisa dipelihara lah, teman-teman ya. Dia suka sekali ke alam. Ya, bukan berarti dia tidak suka bersosialisasi, tapi kalau dia lagi jenuh banget sama kegiatannya dia, kesehariannya dia suka sekali ke alam, sendirian aja, backpackeran gitulah. Backpackeran, sorry ya kalau suka jelimet. Ya sudahlah ya, yang penting kamu ngerti maksud aku. Dia suka sekali backpackeran. Kalau dia lagi bosen banget, dia lebih memilih untuk kemana-mana sendirian. Semandiri itu dia. Gitu ya. Ini tipikal orang yang pemberani sekali, teman-teman ya. Tipikal orang yang berjuang untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dalam hal cinta, karir, apapun. Dia tipikal orang yang nggak pernah mundur sebelum dia dapatkan apa yang dia inginkan. Ini banyak, ada Seven of Cups ya. Dia tipikal orang yang tidak pernah puas. Contohnya, secara fisik oke, tapi dia tidak puas dengan dengan fisiknya yang oke sekarang gitu. Jadi dia merasa harus lebih lagi, harus lebih cantik, harus lebih ganteng, harus lebih seksi lagi, harus lebih sehat lagi. Gitulah ya. Misalnya dia udah punya karir dan keuangan yang cukup baik. Bahkan dia bisa memenuhi hobinya dia, bisa menghidupi keluarganya dia gitu ya. Tapi menurut dia harus lebih lagi. Ya, dia misi hidupnya ini masih banyak. Apa yang dia inginkan nih di dalam hidup ini itu masih banyak yang ingin dia kejar. Dan dia punya prinsip harus dapatkan. Ya, masih banyak mimpinya dia. Memang sih terkesannya kok nggak puasan ya gitu. Fisik dia oke, banyak yang suka. Ya, mungkin rumah tangganya bahagia gitu, punya anak, punya pasangan yang sehat. Ya, pokoknya kalau dilihat orang lain dia punya kehidupan yang sangat perfect. Ya, lumayan perfect gitu ya. Mendekati perfect, mendekati sempurna. Tapi sebenarnya orang ini tidak pernah puas. Ada lagi yang ingin dia kejar di dalam kehidupan ini. Ya, teman-teman, ini salah satu ciri dia yang semakin merindukan kamu ketika dia dalam kesendirian. Gitu ya. Intinya masih banyak yang ingin dia raih. Secara busana yang dia pakai ya, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya dia ini sangat terawat, sangat oke gitu ya. Dia pemilihan busana yang dia pakai sangat oke. Udah fisiknya menarik, pemilihan busana yang dia pakai itu oke gitu. Di mata orang lain juga oke gitu, pantas aja untuk dia. Ya, teman-teman, hampir sempurna orang ini di mata orang lain ya, meskipun tidak ada yang sempurna. Secara keuangan tidak susah orang ini. Pekerja keras, pekerja keras, friendly, banyak yang mengandalkan dia, banyak gitu ya, teman-teman. Ya, seperti itulah ciri-cirinya dia atau karakteristiknya dia yang merindukan kamu ketika dia sendiri. Ini orang yang sangat frontal ya, dia suka bilang suka, nggak suka dia bilang nggak suka, termasuk sama kamu. Meskipun dia cinta banget sama kamu, kalau menurut dia ada sesuatu hal yang perlu kamu rubah atau dia nggak suka, dia akan frontal, apa adanya. Agak nyelekit ya kalau ngomong ya, teman-teman ya. Di sini ada Queen of Swords dan ada Ace of Swords, agak nyelekit. Jadi kalau kamu orangnya baperan, gampang kesinggung, ya agak runyam ya kalau sama orang ini. Ya, teman-teman, jadi diharapkan jangan baperan. Jangan gampang kesinggung. Karena apa? Yang dia ucapkan sebenarnya untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan dirimu. Ya, yang dia inginkan dari kejujurannya dia supaya kamu tahu apa adanya dia, isi hatinya dia, gitu ya. Demi kamu juga kok, demi hubungan kalian juga, gitu. Oke, next kita cari tahu lagi. Dalam kesendiriannya dia semakin merindukan kamu. Seperti apa orangnya? Teman-teman ambil yang resonate-nya aja ya. Kalau nggak resonate sama sekali dari awal sampai akhir ya sudah, jangan dipaksakan. Oke, dalam kesendiriannya dia semakin merindukan kamu. Di sini ada detoxifying. Dia tahu banget ya. Dia tahu banget, seperti tadi aku jelaskan. Dia secara intuisi dia sangat tajam. Logikanya pun sangat tajam. Dia selalu menyeimbangkan kedua hal ini. Meskipun dia banyak temannya, meskipun dia tahu lah ya, dia diandalkan gitu ya, bisa diandalkan, dan banyak yang mengandalkan dia, banyak yang membutuhkan dia, udah tahu gitu. Cuman orang ini akan sangat tegas untuk memfilter pertemanannya dia. Kalau secara intuisinya dia, kalau intuisinya dia berkata ini orang nggak baik, ini pekerjaan nggak baik, ini lingkungan nggak baik, dia akan sangat tegas untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Ya teman-teman.
Karena ini tipikal orang yang sangat mencintai dirinya. Dia tidak mau menyusahkan dirinya hanya karena pekerjaan tertentu, hanya karena pertemanan tertentu, hanya karena keadaan dan situasi tertentu. Dia akan sangat tegas meninggalkan situasi atau pekerjaan atau pertemanan yang nggak baik untuk dia. Itu dia pentingnya menyeimbangkan antara intuisi dengan logika. Itu yang dia pakai. Komitmen. Dalam kesendiriannya, orang ini semakin merindukan kamu. Ini orang yang cukup galak ya teman-teman ya. Ya memang galak dan tegas memang beda ya teman-teman. Aku mengerti soal itu. Cuman ini komplit, paket komplit. Ya, dia friendly, dia hangat sama keluarga, sama teman-temannya dia, sama pasangannya apalagi gitu ya. Tapi dia juga sangat tegas menentukan keputusannya dia, menentukan jalan hidupnya dia. Ya, kalau misalnya sudah sangat mengganggu, ada situasi tertentu sangat mengganggu, orang-orang tertentu sangat mengganggu, dia bakalan tegas dan galak ini dia satukan. Ya, teman-teman ya. Ada komitmen, healing. Dalam kesendiriannya, orang ini semakin merindukan kamu. Ada trust, ada angels. Bottom of the deck, meditation. Oke, ada detoxifying, tadi sudah aku jelaskan. Komitmen, ya banyak sekali yang sudah berkomitmen sama orang ini, alias ini pasangan kamu. Kalaupun kamu belum menikah, ya mungkin sudah ada pembicaraan ke arah yang serius ya, sudah ada perkenalan dua keluarga, ya seperti itulah, kamu mengerti ya teman-teman. Ada komitmen, ini tipikal orang yang sangat berkomitmen, cukup setia, banyak yang suka, banyak pilihan ya dalam hal lawan jenis gitu ya, tapi dia orang yang sangat berkomitmen. Kalau dia pilihnya kamu, ya dia akan pilih kamu ya teman-teman ya. Picky, pemilih sekali orangnya. Ada healing ya, ini orang yang suka sekali menyendiri. Ada healing, ada meditation, ada angels ya. Seperti tadi aku jelaskan, di sini ada King of Wands lagi ya. Ini untuk beberapa dari kamu, dia ini mengerti tentang spiritual dan bahkan supranatural. Entah dia memang pelajari ya, entah dia memang dapat gift ini dari ya neneknya dia ya, yang kesana deh gitu, dan dia cukup tahu aja, atau bahkan dia perdalam itu semua ya, tinggal diambil yang resonate-nya teman-teman. Dia tahu siapa yang menjaga dia, ada angels, ada malaikat yang menjaga dia tahu, dia bisa merasakan, dia bisa berkomunikasi ya, peka lah, dia peka, intuisinya sangat tajam. Indra keenamnya sudah terasah sangat baik, dengan sangat baik gitu ya. Karena dia sudah menerima keadaan dia seperti itu. Untuk beberapa dari kamu saja teman-teman ya. Di sini ada meditation dan ada healing. Kalau dia lagi jenuh banget, dia lagi marah banget, dia lagi emosi banget, karena dia punya karakter emosional, cukup emosional, tapi dia bisa menyembuhkan itu semua, dia bisa meredam itu semua. Dan dia pergunakan waktu sendirinya dia untuk bermeditasi, berdoa ya, berkontemplasi. Untuk apa sih? Ya untuk meredam emosinya dia. Karena dia sadar, dia cukup bijaksana orangnya teman-teman. Dia sadar emosi yang berlebihan itu tidak baik untuk hidupnya dia, untuk kisah cintanya dia, untuk kesehatannya dia, kayak gitu ya teman-teman ya. Dia orang yang tahu gimana cara menghealing atau menyembuhkan hatinya yang terluka atau kecewa atau marah. Di sini ada trust. Orangnya bisa dipercaya ya. Ya, orangnya bisa dipercaya dalam hal pekerjaan, cinta. Nggak heran di sini banyak yang mengandalkan dia, banyak yang mencari dia, teman-teman ya. Lalu apalagi yang perlu kamu ketahui, ada playfulness. Kayaknya hubungan kamu nggak melulu cinta-cintaan ya, nggak melulu serius terus. Ada kalanya kamu bisa having fun sama orang ini ya, bisa kayak anak kecil, bisa manja-manjaan. Pokoknya serius tapi santai hubungan ini. Dan mungkin lebih baik dijalaninya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan serius melulu, jangan kekanak-kanakan mulu sih. Jadi harus seimbang nih ya, supaya nggak bosen. Apalagi kalau kamu sudah berumah tangga atau berencana untuk berumah tangga sama pasangan kamu ini. Express your love. Oke. Orangnya sangat apa adanya seperti tadi aku jelaskan ya. Dia cinta, dia bilang cinta. Dia rindu, dia bilang rindu. Dia pengen ketemu banget. Dia pengen peluk kamu. Dia pokoknya dia pengen mengekspresikan semua rasa cintanya sama kamu ya, saking dia terbukanya ya. Dia akan melakukan itu semua gitu ya. Kalau dia marah, dia jealous, dia juga pasti akan melakukan itu semua, dan dia berharap kamu juga seperti itu. Ekspresikan aja. Kalau kamu cinta dia, kalau kamu ada yang nggak suka, ekspresikan aja. Gitu ya, jadi apa adanya dirimu, itu yang diharapkan dari kamu teman-teman. Retreat ya, seperti tadi aku jelaskan, dia lebih suka ke alam, meskipun kadang-kadang dia bersosialisasi sama temennya yang banyak itu ya, sama keluarganya dia, tapi kadang-kadang dia suka sekali ke alam, menyendiri, ke tempat yang teduh, ke tempat yang tenang, tidak banyak orang. Selain dia sendiri, mungkin dia
kadang-kadang ajak kamu. Kalau dia lagi jenuh banget sama keramaian, kota besar, ya pekerjaan yang luar biasa menumpuk kamu dan dia gitu teman-teman. Atau memang ini dianjurkan. Kalau nanti kamu ada waktu untuk bertemu sama dia, ambil cuti deh. Ya, ambil cuti untuk berduaan aja. Apalagi kalau kamu sudah menikah, itu sangat diperlukan ya. Bottom of the deck-nya attraction. Menurut dia kamu menarik sekali, begitupun sebaliknya. Ya, di sini ada komplit nih. Ya, ada cinta, ada lust, ya. Dia tertarik sama kamu secara karakternya kamu, sifat-sifatnya kamu, pembawaannya kamu pun juga seperti itu sama dia. Bahkan secara fisik juga kamu mengagumi fisiknya dia, begitupun sebaliknya. Inisial kamu atau inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya si dia. Ini rata-rata pasangan kamu sih teman-teman ya. Kamu sudah punya kisah cinta sama dia nih. Ya, oke. Oke, aku rapiin dulu. Di dalam kesendiriannya dia semakin merindukan kamu. Di sini ada huruf B, ya, I, W, F, ada C, ada M, ada B lagi, ada N lagi, ada N2 ya. Ada C, A, P, X, dan U. Ada X. Mungkin sebelum kamu serius sama dia, hubungan ini penuh dengan cinta, keromantisan, keharmonisan gitu ya, keseriusan dalam hubungan, ada komitmen. Mungkin kalian nih udah bolak-balik nih. Ya, mungkin pernah ada satu masalah gitu ya, yang membuat kalian kok memutuskan untuk berpisah dulu gitu, tapi masih ada rasa sayang, membutuhkan, ya seperti itulah ya, kata-kata romantis itu, akhirnya kalian balik lagi gitu. Ketika kalian balikan ya semakin romantis, semakin baik ya, secara sifat, karakter gitu ya, ada perubahan dari dia dan dari kamu gitu ya. Mungkin kalian sebelum bahagia seperti ini mungkin udah bolak-balik sama dia. Ya teman-teman ya. Oke, di sini aku mendapatkan informasi tambahan. Baik kamu laki-laki atau perempuan, orang ini suka sekali mewarnai rambutnya, bosenan. Dalam hal fashion emang dia agak bosenan, penampilan, bukan hanya fashion saja. Dia suka mewarnai rambutnya, teman-teman ya. Dia punya kemampuan secara ekonomi, jadi dia bisa beli apa aja yang dia inginkan. Dia bisa bergonta-ganti bentuk rambut, warna rambut sesuka hatinya dia, karena dia punya uang, teman-teman ya. Usianya tidak jauh dari kamu ya, usianya tidak terlalu jauh dari kamu gitu. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye bye.